Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta diklat mediasi lingkungan peradilan umum yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang reorientasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik, kawan-kawan sekalian, kita mulai pembelajaran kita dengan pengertian kode etik profesi terlebih dahulu. Dari asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang mengenai yang benar dan yang salah yang diatur dalam masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan apa yang tidak baik bagi profesi. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kita awali dari The Bangalore Principle of Judicial Conduct, deklarasi internasional yang menyoroti tentang kode etik profesi hakim dan transparansi keuangan serta akuntabilitas. The Bangalore Principle of Judicial Conduct bermula dari pertemuan yang diadakan di Vienna pada April tahun 2000 atas undangan dari The United Nations Center for International Crime Prevention. Kemudian pada tahun 2001, dalam pertemuan di Bangalore, Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity resmi mengajukan draft Bangalore Principle, dan dalam pertemuan para ketua mahkamah di Peace Palace, Den Haag tanggal 25 sampai dengan 26 November tahun 2002, draft Bangalore Principle disetujui bersama. Ada beberapa poin dalam The Bangalore Principle of Judicial Conduct, yaitu pertama, prinsip tentang independensi, kedua, prinsip tentang imparsialitas, ketiga, prinsip tentang integritas, keempat, prinsip tentang kesusilaan, kelima, prinsip tentang persamaan, keenam, prinsip tentang kompetensi dan kemampuan. Seorang hakim dituntut untuk memelihara integritas dan independensinya dalam menjalankan fungsinya di lembaga pengadilan. Selain wajib menjaga integritasnya, seorang hakim juga dituntut untuk taat terhadap suatu ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Menurut pendapat Bapak Purwoto S. Ganda Subrata, menjelaskan bahwa etika merupakan falsafah moral untuk berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan pribadi. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, hakim harus menjadikan jiwanya itu berintegritas. Integritas adalah roh dari para hakim. Sikap dan perilaku hakim Indonesia tercermin dalam lambang jabatan hakim, yaitu lambang cakra, kartika, candra, sari, dan tirta, yang dalam kesehariannya dipakai oleh para hakim di dada sebelah kiri, dekat dengan jantung. Lambang kartika, bintang yang melambangkan kekuasaan yang Maha Esa. Dalam memahami lambang kartika ini, maka seorang hakim haruslah insan yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan lambang ini,
maka seorang hakim diharapkan menjadi seorang insan yang taat melaksanakan ajarannya dengan baik, sehingga hakim dapat dekat dengan Tuhan dan mampu menerima cahaya keadilan dari Tuhan, dan dapat mentransformasikan keadilan ilahiyah menjadi keadilan sosial yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu keadilan insaniah. Karena hakim disebut juga sebagai wakil Tuhan. Dengan dekat Tuhan, maka hakim diharapkan dapat memberikan keadilan yang mendekati dengan keadilan Tuhan atau keadilan ilahiyah. Dalam setiap putusan hakim, ada kalimat irah-irah yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, putusan tersebut akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pihak yang berperkara, masyarakat luas, namun juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan sebelum mengambil putusan, semestinya seorang hakim harus berkontemplasi untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa, agar dalam memberikan putusan dapat memberikan putusan yang adil. Lambang hakim berikutnya adalah cakra. Cakra merupakan senjata ampuh dewa keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan. Cakra ini dimaknai dengan adil. Dalam memahami lambang ini, maka seorang hakim dituntut untuk berani menegakkan keadilan. Dalam kedinasan, seorang hakim harus adil, tidak berprasangka atau bersebelah atau memihak, bersungguh-sungguh mencari keadilan dan kebenaran, memutus berdasarkan keyakinan hati nurani, siap mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan, dan di luar kedinasan, hakim harus saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas, dan mencari saling pengertian. Berikutnya adalah lambang candra. Candra merupakan bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan. Lambang candra berarti bijaksana atau berwibawa. Dalam memahami lambang ini, hakim dalam kedinasan harus berkepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, berdisiplin, penuh pengabdian pada pekerjaan. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa. Selanjutnya adalah lambang sari. Sari merupakan bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat. Sari dimaknai dengan budi luhur atau kelakuan tidak tercela. Dalam memahami lambang ini, maka hakim dalam kedinasan harus memiliki sifat tawakal, sopan, ingin meningkatkan pengabdian dalam tugas, bersemangat ingin maju, meningkatkan nilai peradilan, dan tenggang rasa. Di luar kedinasan, maka hakim harus berhati-hati dalam bergaul, sopan dan menjaga susila, menyenangkan dalam bergaul dengan masyarakat, tenggang rasa, dan selalu menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Lambang yang terakhir adalah tirta. Tirta merupakan air yang mampu membersihkan segala kotoran di dunia. Tirta dimaknai dengan jujur. Dalam memahami lambang ini, seorang hakim dalam kedinasan harus bersikap jujur, merdeka, berdiri di atas semua pihak yang berkepentingan, yang saling bertentangan, tidak membeda-bedakan orang, bebas pengaruh dari siapapun juga, sepi ing pamrih, tabah. Di luar kedinasan, seorang hakim tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan serta jabatannya, tidak boleh berjiwa mumpung dalam kondisi konotasi negatif, dan harus waspada. Dasar hukum kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia, yaitu keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047-KMA-SKB Romawi 4 2009 dan nomor 02-SKB-P.KY Romawi 4 2009 tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Maksud dan tujuan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama, sebagai alat untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim, serta untuk pengawasan tingkah laku hakim.
Seorang hakim tidak dapat menjalankan profesinya tanpa mengindahkan etika-etika profesi. Sehingga diharapkan munculnya kesadaran dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan ekstrayudisial, serta sebagai sarana pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat. Kedudukan kode etik hakim dalam hal ini menjadi pengawas yang menjadi alat kontrol terhadap aktivitas yang dilakukan oleh seorang hakim. Ketiga, memberi jaminan bagi peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim. Keempat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat memiliki nilai yang sangat penting, apalagi saat ini penegakan supremasi hukum seringkali dianggap mengalami kemandekan. Bapak Ibu sekalian, berikut dapat disampaikan 10 prinsip pedoman berlaku hakim, yaitu berlaku adil, yang kedua berperilaku jujur, yang ketiga berperilaku arif bijaksana, yang keempat bersikap mandiri, yang kelima berintegritas tinggi, yang keenam bertanggung jawab, yang ketujuh menjunjung tinggi harga diri, yang kedelapan berdisiplin tinggi, yang kesembilan berperilaku rendah hati, dan yang kesepuluh adalah bersikap profesional. Berperilaku adil. Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama, equity and fairness, terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Penerapan berperilaku adil. Sikap adil seorang hakim harus lebih ditunjukkan dan diaplikasikan kepada dua orang yang bertikai dalam persidangan dan di luar persidangan. Sebagai contoh, etika hakim yang menunjukkan perilaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah ketika hakim tidak memperbolehkan masuk ke ruang sidang salah satunya terlebih dahulu, tapi harus mempersilahkan keduanya masuk bersamaan, walaupun salah satunya lebih mulia dari yang lain, baik dari segi keilmuan atau status sosial. Prinsip berikutnya adalah berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Penerapan berperilaku jujur. Hakim tidak boleh menerima hadiah sebagaimana yang sudah diatur. Hal ini untuk menjauhkan hakim dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat terbuka lebar bagi hakim untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena posisinya sebagai yang memutus perkara dan menetapkan hukum, larangan terhadap hakim untuk menerima hadiah atau sejenisnya, hal itu diatur agar seorang hakim selalu berperilaku jujur dan tidak berpihak kepada salah satu orang disebabkan jasa yang telah diberikan kepada hakim. Hal itu semata-mata agar menunjang kinerja hakim dalam berperilaku jujur dan menghindari kecurigaan yang akan muncul dari pihak lain. Contohnya, hakim tidak boleh menerima uang atau barang atau fasilitas yang berkaitan dengan tugasnya sebagai hakim dari pihak yang sedang berperkara atau diduga kuat akan berperkara. Berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai rasa yang tinggi, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Penerapan berperilaku arif dan bijaksana. Berperilaku arif dan bijaksana sangat erat hubungannya dengan etika dan moral, karena moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat ditakar benar, salah, baik atau buruk.
Berperilaku arif dan bijaksana merupakan perbuatan baik yang akan mendapat pujian individu yang melakukannya, juga merupakan objek yang sama dari kajian etika dan moral. Contoh penerapannya adalah hakim harus bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mengeluarkan pendapatnya atas peristiwa hukum atau sosial yang terjadi di masyarakat. Bersikap mandiri, yaitu mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Kapan bersikap mandiri? Mandiri merupakan nilai dasar profesi hukum yang mengharuskan hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan hati nurani, merdeka, berdiri di atas semua pihak, bebas dari pengaruh siapapun juga, termasuk ketua pengadilan. Sebuah nilai dasar profesi tidak harus secara eksplisit disebutkan kata per kata di dalam rumusan kode etik. Contohnya, hakim dalam memutus perkara harus bebas dari intervensi baik dari atasannya, bujukan bawahannya, atau tekanan demonstrasi dari eksternal maupun dari lembaga lain. Berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh, berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Penerapan berintegritas tinggi. Hakim harus menjaga dirinya dari konflik kepentingan dalam perkara yang sedang ditanganinya. Untuk itu, hakim harus mengetahui bagaimana kehidupan dirinya dan keluarganya, dan hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak, atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan. Contoh penerapannya adalah hakim harus mengetahui bagaimana pola hidup istrinya, apakah glamor atau tidak, karena hal ini berhubungan dengan keadaan finansial keluarganya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi kewenangan dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Berikutnya, penjelasan dari penerapan bertanggung jawab. Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kehendak bebas, maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam tindakannya. Secara logis, sifat bertanggung jawab ini sangat berkaitan erat dengan aksioma kehendak bebas. Hakim harus berani bertanggung jawab atas resiko dari pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Sebagai contoh, seorang ketua pengadilan harus berani menindak anak buahnya yang melanggar disiplin tanpa harus ada rasa ewuh pakewuh. Junjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Contoh penerapannya, hakim tidak menggunakan jabatannya untuk mendapatkan fasilitas atau keistimewaan. Misalkan, agar tidak ditilang oleh polisi, mengaku sebagai hakim, atau agar mendapatkan diskon belanja dengan mengaku sebagai keluarga hakim. Prinsip berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Contoh penerapannya, hakim harus mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan. Tidak beralasan karena hakim tugasnya sidang, maka datang hanya pada saat sidang saja. Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain,
menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Contoh penerapannya, hakim tetap ramah dengan para staf di kantor, tidak merasa diri paling mulia dan paling terhormat. Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Contoh penerapannya, hakim harus melakukan kontrol terhadap produk yang dikeluarkannya. Jangan sampai ada cacat salah tulis atau amar putusan yang tidak ada pertimbangannya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim pernah dilakukan uji material dengan putusan Mahkamah Agung nomor 36P/HUM/2011 tentang pengujian kode etik dan pedoman perilaku hakim. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan kewenangan pengawas atas perilaku sebagai bentuk pengawasan eksternal. Dengan demikian, pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial menurut undang-undang harus semata-mata menyangkut perilaku hakim, guna menegakkan martabat dan kehormatan hakim. Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang mengawasi teknis hukum. Kesalahan penerapan hukum merupakan bagian dari teknis peradilan, sehingga tidak menjadi materi pelanggaran hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, sebagaimana disebutkan dalam putusan Judicial Review tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwa rumusan poin 8.1 dan butir 10.4 tidak memuat sebuah cakupan tentang perilaku, tetapi soal pengetahuan atau pemahaman yang masuk ke wilayah kognitif. Oleh sebab itu, hal ini tidak termasuk ke dalam wilayah pengawasan eksternal Komisi Yudisial karena tidak termasuk perilaku. Majelis Hakim dalam perkara Judicial Review tersebut berpendapat bahwa jika memang ditemukan oleh Komisi Yudisial adanya indikasi yang didukung oleh bukti-bukti awal yang cukup bahwa kekeliruan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dilakukan dengan kesengajaan, masalah ini masuk ke dalam wilayah pengawasan perilaku baik oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Majelis Hakim menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dengan cara, misalnya memanggil dan memeriksa hakim, mempersoalkan proses persidangan, memeriksa putusan hakim, dan hal-hal lain yang terkait dengan teknis peradilan adalah tidak tepat. Sebab, kalaupun benar terdapat kekeliruan dalam penegakan hukum acara, para pihak dapat melakukan perbaikannya melalui proses upaya hukum, sebagaimana diatur di dalam hukum formal atau hukum acara. Pengawasan oleh Komisi Yudisial seharusnya fokus mengenai dugaan pelanggaran etik dan atau perilaku. Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan uji material para pemohon. Putusan menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu pasal 40 ayat 2 dan pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yunto pasal 34A ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kedudukan kode etik dan pedoman perilaku hakim setelah putusan Mahkamah Agung nomor 36P/HUM/2011. Kode etik dan pedoman perilaku hakim setelah putusan Mahkamah Agung nomor 36P/HUM/2011 tetap berlaku. Hanya dalam prinsip yang ke-8, yaitu berdisiplin tinggi, dan prinsip ke-10, bersikap profesional, menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prinsip ke-8 dan ke-10 tersebut, namun harus dengan Mahkamah Agung, dengan teknik pemeriksaan bersama.
Dengan adanya putusan judicial review di atas, maka Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung RI selanjutnya mengeluarkan peraturan bersama nomor 2 PB/MA Romawi 9 2012 PB/P.KY/09 2012 tanggal 27 September 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan peraturan bersama nomor 3 PB/MA Romawi 9 2012 03 PB/P.KY 09 2012 tanggal 27 September 2012 tentang tata cara pemeriksaan bersama. Kode etik dan pedoman perilaku hakim harusnya diimplementasikan dalam persidangan terhadap keluarga, terhadap sesama rekan hakim, terhadap masyarakat, dan terhadap bawahan. Implementasi KIPPH dalam persidangan. Hakim harus dapat menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan. Setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya. Hakim harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendengar, memberi kesempatan tiap pihak untuk membela diri, mengajukan bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan, memberikan putusan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain, dan menjunjung tinggi prinsip hakim. Memberikan putusan dengan membuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis. Bersifat sopan, tegas, dan bijaksana ketika memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Tidak menunjukkan sikap memihak, bersimpati, ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan, bersikap serius dalam pemeriksaan, dan tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Implementasi KIPPH terhadap sesama hakim. Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik dengan sesama rekan kerja, memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama kawan, memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim dengan secara wajar, menjaga nama baik dan martabat rekan, baik dalam maupun di luar kedinasan. Kode etik pedoman perilaku hakim terhadap bawahan yaitu 1. Mempunyai sifat kepemimpinan agar dapat membimbing bawahan atau pegawai untuk mempertinggi pengetahuan. 2. Memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan atau pegawai. 3. Mampu memberi contoh dalam hal kedisiplinan. Implementasi KIPPH terhadap keluarga yaitu 1. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela menurut norma hukum atau kesusilaan. Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga, menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat. Sedangkan implementasi KIPPH terhadap masyarakat yaitu menghormati dan menghargai orang lain, serta hakim haruslah mau hidup sederhana. Berikut beberapa hal yang sering diadukan yaitu pertama, adanya dugaan penerimaan uang dalam penanganan perkara. Kedua, adanya dugaan melakukan pemerasan. Ketiga, adanya dugaan melakukan penipuan dan penggelapan. Keempat, adanya dugaan melakukan komunikasi dengan para pihak atau keluarganya. Kelima, adanya dugaan penyuapan dan pungutan liar. Keenam, terjadinya perselingkuhan. Berikutnya adalah hal-hal yang sering diadukan tersebut dapat dicegah dengan implementasi kode etik, yaitu hakim dilarang memberikan kesan, memberikan keistimewaan untuk salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut umum dan saksi. Hakim juga tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut umum, orang yang berperkara, dan pihak lain yang terlibat. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan pihak ketiga. Hakim dilarang melakukan praktek tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapapun yang memiliki hubungan finansial dengan hakim tersebut.
Berikutnya kami sampaikan jumlah aparat peradilan agama yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2020, yaitu sebanyak 22 orang, terdiri dari 11 orang terkena hukuman sanksi ringan, itu artinya 50% dari jumlah keseluruhan. Kemudian yang terkena sanksi sedang sebanyak 7 orang, itu artinya sekitar 32% dari jumlah keseluruhan, dan yang terkena sanksi hukuman disiplin berat sebanyak 4 orang atau sekitar 12% dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya, dapat disampaikan jumlah aparat peradilan agama yang terkena hukuman disiplin dari bulan Januari sampai dengan Mei 2021, yaitu sebanyak 23 orang. Yang terkena sanksi hukuman ringan sebanyak 12 orang, yang terkena sanksi hukuman sedang sebanyak 3 orang, dan yang terkena sanksi hukuman disiplin berat itu sebanyak 8 orang. Dari perbandingan dua data tersebut, maka ada kecenderungan pada tahun 2021 ini ada kenaikan jumlah aparat yang dikenai sanksi hukuman disiplin. Karena pada tahun 2020 itu sebanyak 22 orang, sedangkan pada Januari sampai Mei 2021 itu sudah 23 orang. Artinya sampai dengan Desember 2021 akan ada kemungkinan bertambahnya aparat yang dijatuhi hukuman disiplin. Selain itu, yang menjadi keprihatinan adalah naiknya jumlah aparat yang terkena sanksi hukuman disiplin berat. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, saya pada kesempatan kali ini menghimbau kepada kita semua untuk berlaku yang baik, bekerja dengan baik, mematuhi segala nilai-nilai yang sudah diatur, sehingga tidak ada lagi hukuman disiplin yang dijatuhkan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian atas perhatiannya. Demikian materi tentang kode etik ini disampaikan. Salam sehat, salam sukses. Tetap semangat dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.